Dalam nama Yesus, Amin. terang. Lebih terang lagi, lebih terang lagi. Dalam nama Yesus kami tidak putus asa. Mujizatmu pasti terjadi. Mujizatmu milik kami orang percaya. Mujizatmu milik kami. Aku Tuhan Yesus telah melihat. Di mana aku doakan orang buta melihat, ada orang lumpuh jalan, dan banyak hal-hal lain lagi yang kau lakukan dalam pelayananku. Terjadi juga atas Bapak ini. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Nah, sekarang ini Pak. Ya. Ini. Itu dua-dua tangan diangkat. Ya. Kelihatan. Nah, dua-dua tangan diangkat kelihatan. Cuma Jarinya berapa? jari masih belum terlalu terang. Nggak kelihatan. Kalau di kanan itu kayaknya masih ada satu. Ya. Ini. Kalau di kiri itu satu. Iya. Betul. Tapi ini kan mulai agak terang kayaknya. Ya itu. Iya. Ini satu betul. Ini satu. Iya. Sekarang, ya percaya ya dengan iman ya. Percaya. Nah, dengan iman. Iya. Ini berapa? Nggak begitu kelihatan. Nah, ini. Iya. Nah, kalau begini, Itu dua. dua. Ya. Yang sebelah sana dua juga sekarang. Nah, itu kelihatan. Iya. Oke. Yang dua. In Jesus name, in Jesus name. Ya, salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kami sekarang di Palangkaraya di rumah Pak Yulistri. Pak Yulistri. Jalan Antang nomor 239. Ya, Pak Yulistri ini beberapa tahun yang lalu ketemu saya sehat sekali. Pernah juga beliau ini menjabat sebagai pegawai bank apa? Bang Kalteng Bank Kalteng. sebagai kepala divisi kepatuhan. Iya, kepala divisi kepatuhan Bank Kalteng. Pernah mencalon jadi gubernur. Pernah calon jadi gubernur. Jadi Pernah mencalon jadi wali kota. pernah calon jadi wali kota. Pernah mencalon jadi anggota dewan. Nah, pernah calon jadi anggota dewan. Intinya waktu itu kurang lebih 6 tahun yang lalu Pak ya. Iya. Saya ketemu beliau ini sehat. Iya. Tadi saya sampai di Palangkaraya, saya doa. Saya minta ada pendeta Lodrik antarkan saya ke rumah Bapak ini. Nah, ternyata Bapak ini juga sedang menghadapi sakit, kata dokter dia. Nanti dia cerita sendiri, kita tanya. Yang sebenarnya kalau menurut dokter ini harusnya Bapak ini sudah nggak bisa hidup ya, kalau menurut medis sudah sulit ya. Tetapi sampai sekarang beliau keadaan kesehatannya makin membaik menurut beliau. Ya, coba Pak, Bapak bersaksi Pak, gimana Pak? Waktu mulai kena Bapak sakit itu gimana Pak? Terima kasih Pak Pendeta Sri Lubis atas kesempatnya bisa bertemu dengan saya. Ini bukan pertemuan yang dikatakan adalah pertemuan yang tiba-tiba, pertemuan yang mendadak, tetapi saya punya keyakinan Tuhan Yesus yang mengirim Pak Pendeta Lubis untuk mendoakan saya. Karena saya dalam hidup ini sakit saya bertubi-tubi. Pernah operasi ginjal tahun 91 14 jahitan di Tikto Mangunkusumo. Pernah pita suara operasi di Rumah Sakit Hati Proklamasi Jakarta. Pernah operasi kista di Rumah Sakit Korolus Jakarta. Habis itu saya kena diabetes sampai hari ini kurang lebih 25 tahun. 25 tahun. Dan puji Tuhan sekarang diabetes saya sejak tahun 2019 saya mendapat anugerah dan berkat dari Tuhan Yesus bahwa saya diabetes itu normal. Sudah sejak 2019 Desember sampai sekarang. Nah, yang menjadi pergumulan saya sekarang, saya dihajar bahwa saya menderita kanker atau CA paru stadium 4. Stadium 4 Pak. Stadium 4 sejak diketahui tahun
tahun 2018. Ya. Diketahui sampai pemeriksaan di Jakarta di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo bagian apa namanya rumah sakitnya itu yang swasta. Ya udah, yang penting di rumah sakit. Ya, di sana dinyatakan hasil CT scan, hasil PT scan, PET CT scan. CT scan itu saya kena CA paru. Siap paru. Iya, kanker paru-paru. Kanker. Sudah stadium 4. Ya. Saya disarankan untuk biopsi. Saya tidak mau kalau untuk biopsi. Kenapa saya tidak mau untuk biopsi? Karena biopsi itu kan hanya untuk mengetahui apa jenis obatnya. Ya. Dan saya minta jaminan dengan dokter. Kalau saya dilakukan biopsi ada punya jaminan hidup enggak? Ya. Dokter tidak berani. Nah, saya tidak mau, tetap tidak mau pulang Palangkaraya. Singkat katanya tahun 2019 kurang lebih bulan 11 2019 saya sesak napas Sesak napas. di rumah ini, sesak napas di rumah, akhirnya hampir mati. Nah, saya dibawa ke rumah sakit, saya tidak mau ke rumah sakit, ibunya maksa ke rumah sakit, sama itu ada temannya ibu namanya Pariskila. Nah, yang maksa-maksa akhirnya saya diantar ke rumah sakit Siloam, Ya. Palangkaraya. Sampai di rumah sakit Siloam, napas sudah 12 saja. Ya, sudah nggak ada kesempatan lagi lah untuk hidup. Datang dokter Janet, dokter spesialis paru di Siloam. Diperiksanya, menurut dia banyak cairan. Nah, setelah diperiksa menurut banyak cairan, habis disuruhnya bawa rongsen. Rongsen di tempat di UGD Siloam itu. Begitu dilihat banyak cairan, langsung disedot sama dokter Janet secara manual. Saya keluar cairan kurang lebih 3,5 liter. Ya. Setelah itu selesai, ya disuruh saya opname di rumah sakit Siloam, langsung di apa namanya, Masuk ASIO. masuk Bisa. ICU. Masuk ICU 1 malam, saya dipindah ke atas, tetap saja Dirawat inap. dirawat inap. Masih 2-3 hari disedot, 2-3 hari disedot. Akhirnya ada sedikit selesainya kesehatan, anak saya datang dari Bengkulu. Nah, kebetulan anak saya tugas di Bengkulu, polisi. Si Yusiadi bersama istri dan anaknya. Singkat kata, saya dibawa berangkat ke Penang. Ya. Rumah sakit di Penang. Sampai di Penang, ketemu dokter. Singkat katanya, dokter suruh periksa. CT Semua scan. bukan di CT scan mah, diperiksa aja laboratorium. Laboratorium. Ya, habis Ya. laboratorium di CT scan. Habis itu hasil laboratorium saya semua baik, kecuali gula. Kecuali gula yang agak tinggi. Nah, dia tetap menyarankan agar saya dibiopsi. Biopsi. Biopsi itu apa, Pak? Cerita biar Nah, tahu agak kenceng ya, karena kebetulan biopsi kita nggak pakai itu adalah mengambil apa jaringan di paru-paru itu, kayak dagingnya diambil, dijepit, diketip untuk diperiksa. Berarti harus melalui operasi. Ya. Ya, Ya, mengambilnya melalui ya, operasi. Ya. harus masukkan apa alatnya ke dalam untuk menjepitnya. Nah, ambil itu baru diperiksa, dikirim ke laboratorium untuk mengetahui apa jenis penyakit saya ini, Ganas apa tidak? ganas atau tidak. Saya tidak mau, Ya. karena saya tanya dokter, kalau saya dibiopsi, apa jaminan hidup saya? Dia tidak berani. Karena menurut saya kalau dibiopsi, dan pengalaman yang saya tahu, antara dua. Satunya dia ganas. Kalau ganas, wah itu sudah Tuhan murka. Mau ngambil kita kan, paling lama 2-3 hari meninggal. Pasti itu sudah, kalau dia ganas. Tapi kalau dia tidak ganas, berarti
selamat, bisa sehat karena kita bisa dokter memberi Obat. obat. Nah, singkat kata, pulang dari Penang tadi ke Palangkaraya, datang lagi sakit saya. Sedot, hari ini keluar 3 liter cairan. 4-2-3 hari agak enak. 2-3 hari sedot lagi. Sampai 5 kali 6 sedot oleh dokter Janet. Saya bilang, bingung dokter. Biopsi tetap tidak mau. Ya, akhirnya singkat kata, dokter Janet, saya bilang, periksa aja cairan saya yang habis disedot itu. Setelah diperiksa, dikirim saluran darah dan sebagainya lewat laboratorium, datang hasil selama kurang lebih 12 hari. Dokter Janet panggil ibunya. Nah, saya memberanikan diri untuk Memberi obat. Bapak dibeli obat. Dicoba dulu 5 biji. Tapi obatnya sangat mahal. 1.200.000 satu biji. Tapi katanya kalau minum obat itu harus minum terus-menerus seumur hidup. Nah, terus-menerus seumur hidup, itu berat juga kan? Apalagi kondisi keuangan, sudah pensiun dan lain sebagainya. Nah, habis itu dibeli ibu ini sikatnya. Setelah dibeli, minum saya 1 biji, 2 biji, lalu enak. Sampai habis, bilang dokter, kalau begitu lanjutkan seumur hidup. Cuma jangan heran kalau minum obat itu dampaknya, efek sampingnya mencret lebih bagus, berarti bereaksi. Kalau dia itu tidak mencret, dia gatal-gatal, itu lebih bagus, berarti bereaksi. Jadi saya minum obat itu diberi oleh dokter Janet dari Desember 2019 sampai hari ini. Setiap hari satu. Setiap hari 1 biji. Harganya 1.200.000. Nah, 1.200.000. Setelah itu sampai hari ini penyakit saya yang untuk CA paru boleh dinyatakan menurut dokter Janet dan dokter lainnya, boleh dikatakan paru-paru saya bersih. Nah, bersih. Jadi tidak begitu. Tapi Pak, waktu Bapak disaranin biopsi itu, ada nggak kata-kata dari dokter, baik itu kata-kata yang nggak langsung ataupun yang langsung, entah melalui keluarga, kira-kira kalau penyakit begitu Pak, kekuatannya berapa lama kata dokternya? Stadium 4 kanker paru. Kalau menurut dokter berdasarkan pengalamannya menangani orang yang sakit begitu, kalau tidak ada obatnya ditemukan, paling lama 3-6 hari. 6 bulan. 3-6 hari dulu dilihat, tetapi paling panjang umurnya 3-6 bulan. Bapak sekarang semenjak dinyatakan kena penyakit kanker paru stadium 4 sampai sekarang sudah berapa tahun? 3 tahun. Tapi Bapak merasakan makin hari makin enak. Makin enak. Terus setelah penyakit ini mengindak di tubuh Bapak, tadi Bapak bilang ada pengaruh ke mata. Iya. Nah, setelah saya doakan tadi matanya, ada perubahan nggak? Mata ini cerita mata. Karena kalau paru kan harus dicek nih. Iya. Kalau mata kan bisa langsung Iya. kita praktekkan. Kalau untuk mata mulai sudah hampir 1 tahun Mbak ya. Yang tadi itu. Ya, Bukan. enggak. Setelah saya doakan tadi, Iya. ada perubahan nggak matanya Nah, tadi? setelah didoakan tadi, saya merasakan mata saya ada perubahan. Haleluya. Perubahannya dalam artian Pak Pendeta Rizal Lubis duduk di kursi tamu di sana, yang dengan kondisi kurang lebih 3 meter. Ya, Asalnya saya tidak melihat jarinya, ya. tapi setelah didoakan sudah bisa melihat dan agak terang. Amin. Nah, itu. Dan kita sekarang berdoa buat parunya supaya parunya betul-betul pulih. Ya. Amin. Tuhan Yesus, dokter bilang kanker paru, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. In Jesus name, sembuh. In Jesus name. Amin.
In Jesus name, sembuh. Dalam Ketika nanti dia diperiksa, sembuh, bahkan lepas dari obat. Dalam nama Yesus. Dalam. Terima kasih Tuhan, pengurapanmu turun atasnya. Doa saya ikuti. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, baru saya sembuh. baru Saya percaya, saya percaya. tidak seterusnya Tidak saya makan obat ini. Saya makan Tuhan obat. pasti melepaskan saya. Saya pasti melepaskan saya. Tuhan pasti melepaskan saya Tuhan pasti melepaskan dari saya. belenggu-belenggu obat. Dari belenggu-belenggu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya. Ya. Tuhan Yesus. Coba Bapak sampaikan ke rekan-rekan kita yang Ya. mungkin juga sedang mengalami penyakit seperti Bapak yang mereka kadang mau putus asa. Coba. Ya. Kan Bapak sudah menjalani berapa tahun ya? 3 tahun. Ya. Nah kan ada orang yang mungkin baru menjalani 6 bulan, oh mati besok gimana. Bapak bisa kasih kepada mereka semangat gimana? Pemirsa maupun masyarakat maupun anak-anak Tuhan yang merasa penderitaan dan sakit penyakit seperti yang saya alami maupun yang tidak seperti saya alami. Saya memohon jangan kita putus asa. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Datang kepada Tuhan Yesus, mohon Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Amin. Tanpa Tuhan Yesus menyembuhkan kita, tidak ada yang mustahil. Amin. Karena kita harus mengimani bahwa kesembuhan seperti saya ini adalah oleh belas kasihan Tuhan Yesus sampai hari ini bisa ketemu dengan pendeta Resuli Lubis ini. Oleh sebab itu, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mengalami sakit penyakit, saya mohon serahkan dan mohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Itu saya harapkan, jangan putus asa untuk berdoa. Minta pertolongan Tuhan Yesus. Pak, tadi kan saya ketok-ketok nih rumah Bapak nih. Ya, Terus Bapak ada nggak berpikir ini pendeta Lubis atau siapa? Karena kan saya nggak kasih kabar bahwa saya mau datang kemarin, kan tiba-tiba kita udah 6 tahun kurang lebih nggak ketemu. Ada nggak berpikir, wah ini pendeta Lubis, ada nggak? waktu Bapak ketok-ketok sambil panggil, sambil panggil, saya Benar. mendengar bahwa oh ini kayaknya suara pendeta Resuli Lubis. Haleluya. Kayak pendeta Resuli Lubis. Makanya saya diam aja. Ya, Orang ini nanti siapapun yang datang itu pasti ke belakang. ya, Dan di belakang pasti nanti diketok sama ibu atau anak Ya. saya. Puji Tuhan betul juga. ya, Diketok sama anak saya. ya. Nah, di anak saya suruh ke depan Pak katanya. Saya suruh ke depan, saya bilang anak saya tanya siapa. Dibilang pendeta pendeta Lubis. Bilang anak saya, suruh masuk. Dia bilang telepon ibu. Ibu lagi berangkat belanja di KPD. Saya telepon ibu. Nah, jadi ada saya begitu Pak Pendeta tuh suaranya masih ingat saya suara Pak Pendeta. Terus bagaimana setelah ketemu saya ini, bagaimana perasaannya? Setelah ketemu Pak Pendeta, terus terang saja rasanya lega. Sukacita. Bahwa Tuhan Yesus Sukacita berarti. ada sukacita Amin. karena ini saya yakin dan percaya bukan hal yang Kebetulan. kebetulan. Ya, Tapi Tuhan Yesus lah yang mengirim Pak Pendeta Resuli Lubis untuk bertemu dengan saya dan menolong saya, mengobati saya, Amin. mendoakan saya. ya, dalam nama Yesus tentunya ya. Nah, karena saya berpikir saya ini kalau untuk dukun sudah berdukun-dukun, tidak ada kesembuhan. Nah, hanya yang bisa menyembuhkan, saya bilang dan ibu, hanya Tuhan Yesus melalui doa-doa kita dan minta dengan hamba-hamba Tuhan. Amin. Makanya Pendeta Resuli Lubis dikirim Ya, untuk bertemu dengan saya. Ini bukan hal yang sifatnya kebetulan. kebetulan. Jadi, Pak, coba sebut Pak. Metanoia, metanoia, Metonaya, metanoia. Di sana, Pak. Ini. iya. Metanoia, metanoia. Metanoia, Terus, metanoia,
Maksudnya ikutin saya, metanoia, Metanoia. Terus. berkarya, berkarya, jangkau jiwa-jiwa. jangkau jiwa-jiwa. Amin. Amin.